Satu kata untuk mereka yang selalu menciptakan instabilitas di Republik Indonesia yang kita cintai. Mereka selalu mengingkari kedamaian, keamanan nasional, serta kesejahteraan rakyat. Kita ingin mengubah persepsi mereka, skeptisme mereka. Kita ingin mengurai bagaimana fakta dan data yang terjadi selama hampir 400 jam aksi demo Agustus 2025. Analisis fakta membongkar narasi yang menyesatkan dalam laporan Komisi Pencari Fakta, KPF, dan media. Anggota tim pencari fakta ada Andre Yunus, Arif Maulana, Akwam, Hanifah Fadilah, Rahmat Khairul Anwar, Islah Satrio Yahya, Ijia Roja, Nurhalis Hidayat, Rapio Patra, Rijal Ageng Wijaksono, Pebden. Ini hanya tim non-formal. Tim yang tidak dibentuk oleh negara. Tim ini hanya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan apa yang selalu didengung-dengungkan oleh Tempo. Mereka partisan dari kelompok-kelompok yang ingin selalu menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ingin menciptakan sebuah situasi instabilitas melalui opini baik yang ada di media sosial maupun media massa. Kita ingin melihat bagaimana proses eskalasi hampir dari 400 jam. Kalau eskalasi 2 sampai 30 Agustus 2025. Kita melihat memang ada puncak eskalasi yang terjadi dari 24 jam tambah 24 jam hampir 40 jam tertanggal 28 Agustus. Bagaimana aksi yang menyeret korban atas nama Apan Kuriwa Rakyat Jelata yang terseret oleh rantis kendaraan Brimob yang terjadi di sekitaran Penjernihan atau Bendungan Hilir, tidak jauh dari kantor DPR MPR. Ini memicu eskalasi besar. 5 polsek hanya di Jakarta saja yang hancur akibat terjadi kerusuhan di Jakarta. Secara nasional, eskalasi aksi ini tercatat ada 107 titik area aksi se-Indonesia. Berapa kerugian material yang kami hitung mencapai lebih dari 28 miliar. Ini eskalasi ini mengakibatkan rusaknya fasilitas publik, banyak bangunan publik, transportasi yang hancur akibat oleh massa yang terbakar emosinya, diamplifikasi oleh media sosial maupun media massa. Ini kelompok organisasi masyarakat, ini hanya sebagian saja. Tidak mengakomodir masyarakat secara luas. Ini hanya 3 variabel. Tidak ada unsur ahli, kampus, tidak ada unsur lainnya. Ini hanya pencari fakta dari 3 kelompok masyarakat, tidak melibatkan masyarakat secara luas yang memiliki keahlian dalam pencarian fakta. Ini yang ingin saya kemukakan kembali untuk mempertegas tantangan saya terhadap atau Tempo. Beberapa data yang dimanipulasi. Ingat, ini data digital, data pribadi yang diangkat menjadi data digital untuk melegitimasi Tempo menciptakan sebuah narasi kebencian selama hampir 200 jam pasca peristiwa kerusuhan, baik 25 sampai 30 Agustus. Kita lihat. Teman-teman dari Deshukrim itu sudah menurunkan laporan soal orang-orang dari intelijen ya, atau badan intelijen strategis. Ini badan intelijennya tentara, dan bagaimana mereka ini kemudian ditangkap oleh polisi ya, sempat ditangkap oleh polisi gitu, dengan kemudian terbukti mereka punya kartu anggota gitu kan. Dan ini terjadi di beberapa tempat ya. Ada yang di Jakarta, terus juga ada yang di mana, Depok ya, terus juga di Palembang gitu loh. Dan bukan hanya dari BAIS, ada tentara dari kesatuan lain tentunya kan. Dan salah satunya inisialnya S ya. Tanggal 7 September 2025, Tempo kembali
melakukan manipulasi identitas digital. Bayangkan, seorang Kopka Sutarmin, ini biar jelas ya, dituduh menggunakan nomor WhatsApp yang sebenarnya ini nomor Yosefus Hussein untuk menghasut kerusuhan. Bayangkan, Tempo tidak melakukan konfirmasi dan melakukan exposure data pribadi, data digital diekspos dalam siapa perusuh demonstrasi Agustus pasca kejadian hampir 200 jam atau 7 hari atau tanggal 7 September. Hasil riset kami, hasil penelaahan kami, hasil dari pencarian fakta yang dilakukan tim kami menunjukkan bahwa Yosefus Hussein itu sudah meninggal. Tentu saja dengan mendistorsi informasi, memanipulasi data digital ini sebuah cedera yang serius bagi jurnalisme yang tidak melakukan validasi data. Dan bagi kami ini celah. Karena apa? Ini kesalahan fatal ketika melakukan exposure data yang dilakukan oleh Tempo, identitasnya tidak valid. Tentu saja ini akan bertabrakan dengan undang-undang data pribadi. Kalau kita lihat bagaimana konstruksi profiling yang menggunakan data lama yang digunakan oleh registrasi lama, ini hasil coba penelaahan kami, coba beberapa bulan ini mendatangi beberapa instansi terkait karena ini menggunakan nomor XL. Kita ingin sinkronkan data register lama dengan data register baru. Jelas di sini, ketika terjadi kerusuhan yang selalu digembar-gemborkan dengan menuduh Tentara Nasional Indonesia, ini terpatahkan di sini. Karena apa? Hasil updating kami 2025 bulan 2 itu sudah berubah. Yang tadinya 2018 ini sudah berubah. Jadi ini yang kesalahan fatal. Pengecekan kami pun mendapatkan bahwa Yosefus Hussein sudah meninggal. Kita konfirmasi lokasi makamnya, kartu keluarganya. Konten disinformasi terhadap institusi negara ini sangat luar biasa dilakukan. Kita pilah baik di Jawa, Sumatera, Jawa Barat, Ternate, banyak sekali modusnya. Seperti bagaimana pengambilan posisi angel, foto. Ini siapa yang melakukan? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau konteksnya adalah terlibatan kehadiran intelijen, tentu saja banyak intelijen yang turun. Tidak hanya negara, intelijen swasta pun banyak yang turun di lapangan. Kalau kita bicara eskalasi ketika Agustus, baik 25 sampai 30 Agustus. Cuma ini yang dieksposur, jelas menarget tentara. Ini sudah melakukan konfirmasi 31 Agustus 2020, Kapus Pen TNI sudah melakukan klarifikasi. Bagaimana yang di Palembang? Lihat bagaimana sistematikanya, tidak hanya Jakarta, Sumatera, Jawa Barat, di Ternate, ini semua sudah kita cross-check, kita koordinasi di Jawa Barat nih. Medan, Manado, dan banyak daerahnya. Ini ingin menciptakan sebuah kolosal yang diciptakan, di-framing oleh media seolah-olah TNI melakukan keterlibatan. Konteks kata keterlibatan ini sesungguhnya menjadi sebuah skeptisme bagi kita. Karena apa? Kalau kita lihat bicara keterlibatan, berarti ada pola yang tersusun baik dari awal sehingga sebuah rangkaian. Seperti apa yang terjadi di Brimob, markas Brimob yang ada di Kuitang itu. Di sana ada Brimob, di sana ada Marinir, di sana juga ada Kostrad. Ini sebuah ketetanggaan atau ini sebuah daerah yang memang khusus kawasan baik dari Brimob, Marinir maupun Kostrad sangat berdekatan. Apa yang terlibat? Justru mereka sesama anak bangsa, tentara maupun polisi ingin menjaga keamanan, ketertiban, jangan sampai aksi-aksi itu berlanjut anarkis hingga tentara mengambil peran spontan melindungi masyarakat, dan ini sekaligus melindungi kantor Brimob yang merupakan tetangga. Banyak yang dilakukan. Proses peredaan massa, membantu korban yang terjebak kebakaran, membantu evakuasi warga,
pengamanan markas Polri, membantu pengamanan markas Polri dari kerusuhan. Banyak, jangan disinformasi. Ini banyak fakta yang selalu disesatkan oleh tim pencari fakta. Bayangkan, seperti tadi kita uraikan di awal, apa yang dilakukan, narasi yang diciptakan untuk bahasa keterlibatan ini menjadi bias. Karena apa? Karena ada peran-peran yang mesti dilakukan oleh tentara atau badan intelijen negara untuk mendeteksi sejauh mana informasi sebelum realitas di masyarakat tidak terjadi kerusuhan. Nah, ini peran untuk menciptakan bagaimana keamanan, bagaimana negara hadir mendeteksi apa yang menjadi provokasi atau bila terjadi agenda-agenda yang kemungkinan ingin merusak atau menciptakan destabilitas. Ini yang kita lihat bagaimana tim pencari fakta dan media ini, pelibatan TNI tugas pembantu memiliki dasar hukum jelas. Kalau yang selalu digembar-gemborkan baik di media Tempo atau teman-teman pencari fakta, ini selalu ingin memojokkan tentara. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh baik Tentara Nasional Indonesia maupun kepolisian ini memiliki dasar hukum yang jelas terkait bagaimana pelibatan TNI dan pembantuan kepada Polri merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Ini ada dalam Undang-Undang Tentara Nasional. Dalam konteks eskalasi keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, dukungan TNI kepada merupakan mekanisme konstitusional, bukan bentuk intervensi di luar kerangka hukum. Ya teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana ada potensi instabilitas. Kalau kita lihat dari awal, ini sangat sporadis. Tadi di Jakarta sebagai pusat ibu kota, di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ternate, Manado, dan itu terjadi eskalasi politik. Eskalasi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang anarkis. Maka dalam konteks eskalasi keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, ini merupakan mekanisme konstitusional. Ini narasi yang berkembang soal pelibatan tersebut bersifat ad hoc atau tanpa dasar hukum. Nah, ini tentu menjadi catatan bagi kita, bagi teman-teman tim pencari fakta media. Ini disinformasi dilakukan oleh tim pencari fakta. Ini murni memiliki dasar hukum, bukan sifatnya semau-maunya ya. Adanya persoalan serius aspek prosedural transparansi terkait mobilisasi personel di titik strategis. Ingat, ini tidak ada bukti bahwa prajurit TNI melakukan represif. Tidak ada. Tidak terdapat temuan pengaduan oleh TNI terhadap massa. Penyebutan keterlibatan konteks represi merupakan general. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan. Ini masih ambigu. Teman-teman pencari fakta dan media ingin mereduksi, menggeneralisir persoalan keterlibatan. Bahasa keterlibatan yang selalu menjadi target ingin menyudutkan aparat pemerintah dalam penanganan atau proses penanggulangan terhadap peristiwa aksi atau eskalasi yang terjadi selama bulan Agustus. Rantai komando tetap dalam kerangka supremasi sipil. Seperti tadi kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan aparat dalam skema non-operasi militer itu melakukan skema perbantuan kendali operasional pengamanan demonstrasi. Ini sebuah hal yang biasa. Karena kita tahu Polda pun ada jenisnya, ada tipenya. Ada pola koordinasi kerjasama untuk diperbantukan. Untuk mengimbangi eskalasi jumlah massa di lapangan seperti apa jumlahnya. Dan berapa banyak efek dari sebaran kehadiran massa, tentu Tentara Nasional itu dilibatkan untuk mengantisipasi pembantuan kendali operasional pengamanan demonstrasi. Tentu saja tetap dalam koordinat otoritas Polri atau sipil. Ini menjadi paradok ketika seolah-olah ingin membangun narasi darurat militer. Seolah-olah
ingin digambarkan oleh tim pencari fakta dan media, ada pengambil alihan oleh tentara. Ini sangat menyesatkan, disinformasi, dan penuh kebencian. Fakta dan kerangka hukum operasional TNI. Dalam situasi kondisi yang eskalasinya meningkat, ingat, Kapolri sudah menyampaikan instruksi tindak tegas aksi yang sifatnya anarkis. Ingat, ini masih dalam koridor di bawah kendali sipil Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi tentara, kehadiran tentara merupakan tugas bantuan Polri atau istilahnya BKO. Ini resmi permintaan otoritas sipil sesuai regulasi operasi militer selain perang. Fungsi Satwil atau kehadiran personil Kodim di wilayah tugas teritorial, bukan pengerahan pasukan khusus untuk demonstrasi. Jadi sifatnya ini masih persuasif karena yang turun adalah warga negara, sesama anak bangsa, baik dari kalangan mahasiswa, mungkin kemarin ada kalangan buruh, ojol, dan sebagainya. Ini penekanannya sangat persuasif, diperbantukan untuk mengajak sesama warga, bukan untuk menghadapi musuh perang. Ingat, dalam konteks negara berdemokratis, tentara tentu saja masih tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Jangan ini menjadi seolah-olah benturan antara rakyat dengan aparat negara. Bukan. Gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Listio Sigit Prabowo. Di Jumat malam ketika Prabowo setelah pulang dari Taksia di rumah Afan Kurniawan, Prabowo mengumpulkan beberapa orang di satu tempat. Ada seorang menteri yang tunjuk wajahnya Listio. Listio harus dicopot dan sudah ada nama penggantinya. Nah, inilah yang selalu menjadi skeptisme kita terhadap kekuatan media yang seharusnya mereka bagian dari perjuangan demokrasi. Ini menjadi alat atau kepentingan yang selalu ingin mengadu domba rakyat dengan institusi negara. Kita lihat apa yang dinarasikan oleh Tempo. Melemahkan soliditas nasional, membenturkan TNI dan Polri. Anda kalau baca situasi ketika 25 sampai 30 sampai 7 September, ini sepertinya Tempo ingin mengadu domba, ingin menjadikan September kelabu, seperti gerakan PKI, gerakan 30 September, cuma gagal. Apa yang mereka targetkan? Melemahkan konsolidasi nasional, melemahkan atau menarget, melemahkan TNI, Polri diadu domba. Ini saya ingat betul nih. Kalau kita lihat waktunya nih, menit ke-27, ada catatannya. Ini jelas media melakukan distorsi, melakukan sebuah disinformasi, ingin menanamkan kebencian, kelembagaan, seolah-olah terjadi keretakan antar lembaga. Ini harus rakyat sadari ya, pola adu domba. Jangan sampai ini adu domba antar masyarakat. Mereka sudah lebih canggih melakukan adu domba antar lembaga, antar kementerian mungkin, antar lembaga institusi ini diadu domba. Catatan kami tentu saja dari tim mencatat ada banyak kelemahan. Dua yang paling kami validasi. Ini yang mendasar. Tidak ada konfirmasi dari tim pencari fakta ini tidak memiliki akses langsung. Ini problem. Bagaimana mereka melakukan opalogi? Karena apa? Konfirmasi hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang pencari fakta. Maka informasi itu harus melalui validasi, check and cross check. Kalau tidak ada konfirmasi, berarti informasinya tidak valid atau invalid. Itu yang menjadi tantangan kami baik kepada Tempo maupun pada tim yang selalu merasa mereka jagoan semuanya. Apa yang menjadi dua poin kami target? Ini masih jadi problem bias data. Apa bias datanya? Mereka selalu mendorong asumsi dan hanya bersandar pada percakapan kita yang tidak terverifikasi oleh lembaga-lembaga hukum. Ini akan menyulitkan mereka juga untuk melakukan apa yang mereka sajikan terhadap masyarakat. Kembali ke konstruksi awal. Halaman kedua. Bayangkan ketika terjadi eskalasi massa, apa yang dilakukan oleh media-media
besar untuk mengkonstruksi kehancuran hampir banyak kepolisian ya, baik di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, itu merupakan kepolisian yang hancur, yang kami nilai estimasi kerugian material hampir 28 miliar. Ini apa artinya? Artinya mereka memang senang atau mereka emang sengaja selalu menciptakan instabilitas, menciptakan ketidakamanan. Apa yang mereka lakukan ini semata-mata untuk kepentingan mereka, baik dengan media massa maupun dengan korporasi yang memiliki kepentingan untuk mengadu domba masyarakat. Ini jelas kehancuran infrastruktur, kehancuran ini yang ditarget mereka. Kepentingan mereka untuk membuat masyarakat tidak nyaman, harus serta-merta menghadapi krisis yang sengaja diciptakan oleh elit-elit yang bermain atau menciptakan desain sosial yang mereka inginkan. Ini yang kami lihat, mereka ingin mentarget instabilitas. Instabilitas dalam artian apa? Ruang transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru memang menciptakan ruang transisi yang mesti benar-benar mengkalkulasinya seperti apa. Karena apa? Ada upaya-upaya yang selalu dilakukan agar mereka eksis, mereka mendapatkan kue besar di republik yang kita cintai ini. Apa yang mereka lakukan? Seperti apa yang dilakukan narasi bocor halus, mereka mendorong isu. Ini pertama apa yang melakukan? Isu elit. Anonim. Rakyat dipaksa percaya pada sumber anonim. Ingat ya, rakyat dipaksa percaya, meyakini bahwa ada isu pencopotan, ada isu keterlibatan tentara. Ini mereka dorong untuk menciptakan keretakan apa? Keretakan di pimpinan Pak Prabowo sendiri. Tentu saja, kalau kita yang konsisten dalam pro-demokrasi, tentu saja ruang itu akan terbuka ketika proses pemilu konstitusional diselenggarakan. Mereka tidak. Mereka ingin selalu mendorong opini-opini, isu-isu yang selalu menciptakan keresahan di internal, seolah-olah terpecah. Apa targetnya? Kami melihat mereka targetnya adalah solidaritas nasional, dilemahkan, membenturkan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian di tengah situasi krisis. Tentu saja ini sederhananya adalah upaya penciptakan adu domba antar institusi. Ini tidak hanya di institusi TNI Polri, mungkin nanti juga akan turun. Di institusi mahasiswa akan dia pecah. Di institusi OKP, ormas-ormas yang lain dia akan pecah. Inilah peringatan bagi kami untuk selalu waspada, untuk selalu objektif melihat apapun yang terjadi di negeri ini ke depan. Sekali lagi, kami menegaskan bahwa apa yang dilakukan dalam penciptakan instabilitas, baik opini, baik situasi sosial ke depan, mungkin mereka akan melakukannya lebih canggih daripada yang kemarin mereka lakukan tanggal 25 sampai 30 Agustus. Kalau saya hitung, mereka melakukan operasinya hampir 400 jam atau 2 minggu melakukan penciptaan situasi kondisi yang sangat masif dengan spektrum daerah operasi yang sangat luas di Indonesia. Mereka memiliki determinasi informasi, disinformasi, kebencian terhadap baik yang sifatnya institusi negara, TNI, Polri, maupun dengan institusi sipil lainnya. Mereka mungkin akan melakukan adu domba. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan tanah air, tumpah darah Indonesia yang kita cintai. Tapi ingat, kita selaku warga negara Indonesia, kita selalu dididik oleh para pendiri bangsa ini untuk selalu berdiri di atas kebenaran demi mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
terjadinya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bangsa Indonesia tidak hanya jatuh pada segelintir orang yang memiliki akumulasi modal, akumulasi informasi. Tapi kita ingin ke depan masyarakat Indonesia, tentu saja ini harus bersatu antara rakyat, tentara, polisi, di bawah kepemimpinan penguasa yang lebih berpihak kepada rakyat untuk mencapai apa yang cita-citakan bersama. Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan apa yang menjadi tujuan didirikannya Republik Indonesia oleh para Panding Pader. Tentu saja bagaimana tata ekonomi juga diatur secara konstitusional berpihak seluas-luasnya untuk rakyat. Semoga saja ke depan kita semakin sadar, rakyat semakin sadar untuk mencapai tujuan itu memang kita sangat penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan adu domba. Tapi ke depan saya yakin masih banyak putra-putra terbaik di negara ini yang masih ingin mendapatkan kesatuan, persatuan nasional Indonesia untuk terjadinya masyarakat yang adil dan makmur. Kita sama-sama merah di tanah pusaka Indonesia yang sudah diwasiatkan oleh para Panding Pader ini. Indonesia sebagai kawasan strategis, baik regional maupun internasional, tentu saja kedaulatan rakyatnya sangat berperan penting untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Salam merdeka.